Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pemrograman berorientasi objek, Bapak Heldi Hastriadi, STMKOM. Perkenalkan, saya Astrid Ramadhani dengan NIM 32024020014. Video ini saya buat sebagai bagian dari pemenuhan tugas ujian akhir semester, di mana saya akan mempresentasikan hasil pengembangan aplikasi saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Marketplace untuk Digitalisasi UMKM Kabupaten Sambas berbasis web. Lanjut ke penjelasan yang pertama. Latar belakangnya, sektor UMKM di Kabupaten Sambas memiliki potensi besar, mulai dari kerajinan tangan, kain tenun songket, hingga kuliner khas. Namun, sebagian besar pelaku UMKM masih menggunakan pemasaran konvensional, sehingga jangkauan pasar masih terbatas. Melalui rancang bangun sistem informasi marketplace untuk digitalisasi UMKM Kabupaten Sambas berbasis web, sistem ini menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk dan bertransaksi secara digital atau go digital guna meningkatkan perekonomian daerah Sambas. Adapun tujuannya, yang pertama, membangun marketplace berbasis web yang responsif untuk mempromosikan produk unggulan UMKM Kabupaten Sambas. Yang kedua, memfasilitasi pelaku UMKM dalam mengelola produk, stok, harga, dan transaksi penjualan secara daring. Yang ketiga, memudahkan masyarakat menemukan dan membeli produk asli Kabupaten Sambas secara aman melalui sistem yang terintegrasi. Selanjutnya ada penjelasan tabel. Pada aplikasi ini memiliki 7 tabel. Yang pertama adalah tabel user, berfungsi untuk menyimpan data kredensial akun pengguna sistem untuk proses autentifikasi login. Yang kedua ada tabel toko UMKM, berfungsi untuk menyimpan profil informasi toko milik pelaku UMKM. Yang ketiga ada tabel produk, berfungsi untuk menyimpan data katalog barang dagangan yang dijual oleh penjual. Yang keempat ada tabel pesanan, berfungsi untuk mencatat riwayat transaksi pembelian produk di dalam platform. Yang kelima ada tabel keranjang, yang berfungsi menyimpan data sementara produk-produk yang dipilih oleh pembeli sebelum melakukan proses checkout pembayaran. Yang keenam ada tabel kategori produk, yang berfungsi untuk pengelompokan jenis produk untuk mempermudah navigasi katalog. Dan yang ketujuh, ada tabel ulasan produk, berfungsi untuk mekanisme feedback pembeli terhadap produk yang telah dibeli. Lalu ada sedikit penjelasan function. Di sini ada pada kelas penjual. Public function kelola produk ini berfungsi mendeklarasikan fungsi kelola produk yang dapat dipanggil untuk menampilkan halaman pengelolaan produk penjual. Lalu toko disket My Toko ini berfungsi untuk mengambil data toko yang dimiliki oleh penjual yang sedang login dan menyimpannya ke dalam variabel toko. Lalu ada data produk dism produk get produk by toko. Ini mengambil seluruh data produk berdasarkan ID toko melalui model produk dan menyimpannya ke dalam variabel data produk. Lalu ada load view layout header. Ini berfungsi memuat tampilan header sebagai bagian atas halaman. Lalu ada load view layout sidebar. Itu memuat tampilan sidebar yang berisi menu navigasi penjual. Lalu ada load view penjual kelola produk data, berfungsi memuat halaman kelola produk dan mengirimkan data produk agar dapat ditampilkan. Dan terakhir ada load view layout footer, berfungsi memuat tampilan footer sebagai bagian penutup halaman. Lalu penjelasan pada kelas mProduct pada Public Function Get Product by Toko ID. Ini berfungsi untuk mendeklarasikan fungsi Get Product by Toko yang digunakan untuk mengambil data produk berdasarkan ID toko. Lalu ada DB Select Product.
Fungsi memilih seluruh kolom bintang dari tabel produk yang akan ditampilkan. Lalu ada this DB from product, berfungsi menentukan tabel produk sebagai sumber data yang akan diambil. Lalu ada this DB where product ID toko, yaitu memberikan kondisi agar hanya produk yang memiliki ID toko sesuai parameter yang diambil. Yang terakhir ada return this DB get result array. Fungsinya menjalankan query, mengambil hasilnya, mengubah menjadi array, kemudian mengembalikannya ke fungsi yang memanggil. Selanjutnya kita akan ke aplikasinya. Nah, ini aplikasi saya. Dan ini adalah halaman utama atau landing page-nya. Pada header-nya ada tombol rekomendasi AI, ada tombol login, dan tombol daftar. Nah, di sini ada kolom pencarian berdasarkan wilayah. Dan di sini juga ada katalog dagangan UMKM. Dan juga ada panduan cara belanja di platform. Dan ini ada footer-nya. Selanjutnya kita akan coba login sebagai admin. Nah, ini adalah tampilan dashboard admin. Di sini admin bisa memvalidasi UMKM yang sudah mendaftar. Lalu ini ada laporan transaksi yang dilakukan oleh pembeli. Selanjutnya kita akan login sebagai penjual. Nah, ini adalah dashboard penjual, di mana penjual bisa menambahkan produk. Di sini penjual bisa edit produk dan hapus produk. Di sini ada daftar pesanan masuk. Lalu ada ulasan pembeli. Selanjutnya kita akan login sebagai pembeli. Nah, ini adalah tampilan utama untuk pembeli, sama seperti halaman utama, tetapi di sini khusus pembeli. Untuk masuk ke dashboard pembeli, klik tombol di pojok kanan, lalu klik panel konsol utama. Nah, di sini adalah dashboard pembeli. Dan ini ada keranjang, dan ada riwayat pembelian. Di sini kita bisa memberi ulasan. Nah, untuk penjual atau pembeli, jika belum memiliki akun, bisa daftar di sini. Daftarnya bisa disesuaikan pembeli atau penjual. Nah, di sini saya juga ada menambahkan rekomendasi AI, yang dimana pembeli bisa menanyakan rekomendasi oleh-oleh kuliner khas Sambas yang menurutnya dan dicarinya. Mungkin segitu saja demonstrasi aplikasinya. Selanjutnya ada kesimpulan. Rancang bangun sistem informasi marketplace untuk digitalisasi UMKM Kabupaten Sambas berbasis web berhasil dikembangkan menggunakan arsitektur model view controller atau MVC pada framework kode Igniter 3. Sistem ini menerapkan autentikasi login dan pembatasan hak akses bagi admin, penjual, dan pembeli, serta menyediakan alur registrasi bagi pengguna baru. Platform ini diharapkan dapat memperluas pemasaran produk lokal,
mempermudah pengelolaan usaha, dan mendukung digitalisasi ekonomi kreatif di Kabupaten Sambas. Terima kasih, mungkin segitu saja hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.